Terpilihnya Donald Trump menjadi presiden di Amerika membawa perubahan besar di pasar global. Dan tentu saja dampaknya terasa sampai ke pasar finansial di Indonesia. Seperti apa saja dampaknya? Berikut ini analisis dari Helmi Arman, Chief Economist Citi Indonesia. Oke, Pak, bisa sedikit cerita nggak tentang kondisi terutama nih karena Trump terpilih, ini kan istilahnya ketidakpastian karena pemilu yang begitu banyak di tahun ini sudah mulai berakhir. Tapi Bapak ngelihatnya gimana nih kondisi dengan pemilihan Trump yang terjadi sekarang ini? Oke, ya memang ini bagi perekonomian Amerika dulu ya. Betul. Bagi perekonomian Amerika memang dengan terpilihnya Presiden Trump diperkirakan ada disconnect antara kebijakan suku bunga Amerika, kebijakan Amerika dengan pergerakan kurva imbal hasil obligasi US Treasury. Nah, kenapa bisa terjadi disconnect ini? Karena adanya ekspektasi inflasi yang kemungkinan cenderung tinggi. Kenapa ada ekspektasi inflasi yang cenderung tinggi? Karena diperkirakan kalau memang ada kebijakan tarif dari pemerintahan Presiden Trump, pemotongan tarif pajak, kenaikan tarif, kenaikan tarif dari pemerintahan Presiden Trump, misalkan kepada China ataupun kepada banyak negara lain, mitra dagang Amerika, itu bisa memicu inflasi. Nah, pasar ini sudah selangkah lebih forward looking daripada the Fed. Jadi pasar sudah membicarakan ekspektasi inflasi kalau terjadi perang tarif. Sementara the Fed sendiri tidak mau berspekulasi. Bagi nunggu the Fed, dulu. Kalau belum ada kebijakan yang jelas, belum ada perubahan aturan apapun, mereka tidak akan berspekulasi bahwa inflasi itu akan naik ke depannya. Walaupun Presiden Trump sudah ngomong banyak hal dalam kampanyenya sudah mengemukakan kemungkinan itu. Nah, jadi ini yang mengapa kemungkinan terjadi disconnect dalam hal mungkin bulan Desember ini, the Fed masih akan sangat memantau pergerakan inflasi Amerika dan pergerakan labor market Amerika, dan belum memfactor in kemungkinan kebijakan-kebijakan Trump, karena memang belum ada sesuatu yang keluar, gitu kan. Sehingga perkiraan Citi, the Fed masih akan cutting rates untuk bulan Desember ini. Tapi karena market sudah lebih forward looking daripada the Fed, dan market sudah lebih spekulatif, memperkirakan bahwa dampak kebijakan Fed ini inflasioner, maka kemungkinan kurva imbal hasil US Treasury-nya nggak banyak bergerak turun. Gitu. Pak, untuk Desember ini perkiraannya masih berapa basis point? Untuk the Fed, penurunan the Fed. Citi memperkirakan 50 basis point. 50 ya? Ya. Karena tim riset kami di US, mereka melihatnya ya memang belakangan ini headline numbers atau headline data-data yang keluar dari Amerika lebih kuat dari agak sedikit kuat ya, tapi kalau dilihat below the line-nya, komponen-komponennya masih banyak yang mereka pikir lemah, gitu. Sehingga kita cenderung lebih dovish dari pasar. Untuk tahun depan, Pak Kimin, gimana proyeksi suku bunga The Fed ini? Nah, tentunya kalau menimbang proyeksi yang sekarang, berdasarkan proyeksi yang sekarang, kami perkirakan suku bunga The Fed itu akan turun ke kisaran 3, ya. 3, ya, kisaran 3. Tapi lagi-lagi ini sangat tergantung dari kebijakan apa yang benar-benar dikeluarkan Presiden Trump. Ini sudah memasukkan faktor itu?
Belum, karena masih ada debat. Debatnya adalah apakah apa yang dikatakan Trump dalam kampanye ini Akan jalannya semua. hanya taktik untuk Menang? negosiasi, Oke. atau apakah akan benar dijalankan, gitu kan? Jadi Itu akan berbeda sekali ya. Iya. Dampaknya. itu akan berbeda dampaknya. Makanya kita masih menunggu kebijakan nyata yang dikeluarkan oleh Oke, Presiden Trump. Pak, Trump yang terpilih ini kan juga memicu strong dollar. Ini akan membuat semua mata uang di dunia akan istilahnya ya sama-sama bersaing lah, termasuk Indonesia gitu kan. Gimana nih Pak, kalau dari sisi Siti sendiri melihat strong ini akan seberapa strong sih gitu kan? Seberapa kuat sih? Ya, kalau perkiraannya strategis Citi, dolar indeks ya, kalau kita bicara dolar DXY. indeks di XY, itu ada upside mungkin sampai ke sekitar 107. Dari sekarang sekitar 105-an ya. 105-an. Jadi memang ada upside terhadap dolar gitu ya. Dan ini upside terhadap dolar ini mungkin bagi kita, bagi Indonesia dan emerging market lainnya, masalahnya adalah arus modal portofolio dari luar Masuk ke masuk Indonesia? ke Indonesia, itu mungkin outlook-nya jadi lebih lemah. Karena dari perspektif portfolio manager asing, ya ada Gak dua menarik hal lagi. ini tadi kan. Satu, kurva imbal hasil Amerikanya masih di level tinggi. Kemudian ada Exchange rate-nya? resiko dolarnya masih akan tetap kuat. Gitu. Jadi mungkin Ya. outlook dari portfolio inflows ke Indonesia jadi sedikit lebih lemah. Pak, ini kan akan sangat berpengaruh sekali terhadap pasar obligasi kita ya. Ini akan membuat yield obligasi kita akan harus mengimbangi dengan naik gitu. Harus mengimbangi kenaikan US Treasury yield, Iya. maksudnya. Oke, ini kalau bicara obligasi ya tentunya ada faktor supply demand domestiknya juga kan. Selain dari spread antara Dengan US Treasury dengan imbal hasil SBN. Betul. Mungkin untungnya kita sudah di penghujung tahun gitu kan, di mana pemerintah sudah mendekati pencapaian target penerbitan obligasinya. Jadi hingga akhir tahun supply dari obligasi negara yang dikeluarkan di lelang juga lebih terbatas. Ya kan? Tinggal tahun depan yang jadi masalah mungkin. Ini yang membuat makanya kita bisa spread antara US Treasury dengan SBN ini belakangan ini mengecil, gitu kan. Di tahun depan Pak masalahnya mungkin. Di tahun depan memang target penerbitan SBN akan lebih besar. Tapi kita juga jangan lupa bahwa pemerintah utilize sumber-sumber pembiayaan non pasar juga tahun depan. Kalau kita lihat rencana misalnya APBN 2025, rencana penarikan pinjaman dari luar negeri, itu kalau kita lihat dalam dolar, tahun depan itu kalau nggak salah sekitar 8,5 atau 8 miliar dolar ya kalau nggak salah. Itu lebih tinggi daripada Sebelumnya. tahun ini. Tahun ini kan kalau didolarkan jadi sekitar 6,5 miliar dolar gitu. Jadi memang tahun depan kebutuhan financing lebih banyak, tetapi juga ada langkah diversifikasi. Yang ini mungkin bisa menjaga spread imbal hasil SBN kita tadi. Pak, kalau dari sisi terakhir mungkin Pak,
tentang rencana Indonesia untuk ikut masuk dalam BRIC. Apakah ini akan menjawab katakanlah strong dollar tadi, jadi mengimbangi dengan salah satu proses diversifikasi mungkin itu. Apa seperti itu yang dilihat? Kalau kami melihatnya lebih big picture lagi ya Mbak. Sebab kalau dilihat misalnya 5 tahun bahkan 7-8 tahun ke belakang, negara-negara yang banyak mendapat investasi masuk itu adalah negara-negara yang bisa memposisikan diri netral dari antara Amerika di satu sisi dan Tiongkok di sisi lainnya. Misalkan seperti Vietnam. Vietnam karena posisinya sangat netral, mereka bisa mendapatkan leverage semua ya. Bisa mendapatkan investasi yang besar dari Tiongkok. Dan mereka memproses barang di sana, dan barang tersebut bisa dikirimkan ke pasar ekspor di Amerika. Gitu. Jadi mereka dengan posisi netral bisa mendatangkan investasi dan menaikkan nilai ekspornya. Nah, saya rasa Indonesia juga dalam memposisikan diri ikut berbagai forum di dunia, apalagi forum yang banyak dihadiri negara-negara besar juga, maka Indonesia bisa juga berposisi netral dan mudah-mudahan juga bisa mendapatkan benefit secara investasi maupun ekspor dari kebijakan luar negeri yang netral tersebut. Kalau isu de-dollarisasi itu masih jauh Pak sebenarnya? Kami melihatnya ini kan sesuatu yang di dunia merupakan tren yang jangka panjang. Jadi sedikit demi sedikit ada langkah ke arah sana kami melihatnya. Tapi apakah itu akan bisa mempengaruhi pergerakan nilai tukar dalam jangka pendek? Saya rasa belum.